Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini, Jumat 28 April 2023. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17-18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ketika melihat seorang ibu merawat dan memperhatikan anaknya terus-menerus, perhatian itu bahkan tidak berubah walau anaknya sudah menikah. Sungguh, ini menggambarkan dengan jelas lagu Kasih Ibu. Dalam lirik lagu tersebut dikatakan, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Kasih seorang ibu adalah persembahan kasih yang nyata, bukan hanya sekadar kata. Ya, itulah yang saya rasakan dan terima dari ibu saya. Dalam nas hari ini, kita membahas bagaimana kasih dalam bentuk nyata. Yohanes mengingatkan bahwa jika seseorang yang menyatakan dirinya mengasihi Tuhan, sudah tentu dia harus mengasihi sesama. Sikap itu adalah respon persembahan yang hidupnya atas kasih yang sudah diterimanya lebih dahulu. Yohanes menyatakan kasih itu tidak hanya sekadar lewat perkataan saja, melainkan harus ada wujud nyatanya. Perbuatan nyata kasih yang bisa dilakukan adalah memberi bantuan kepada mereka yang kekurangan, yang sedang membutuhkan bantuan. Dalam hal memberi ini, Tuhan tidak meminta yang tidak dimiliki seseorang, melainkan apa yang ada pada diri seseorang. Inilah yang dapat dilihat dalam ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi, jika seseorang menolak memberikan bantuan, entah itu makanan, pakaian, uang, tenaga, dan lain-lain yang ada padanya, sesungguhnya ia telah menutup hati terhadap orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Kasih Allah tidak ada dalam orang itu. Kasih yang nyata telah kita terima dari Tuhan. Karena itu, Dia rindukan agar kita yang sudah menerima kasih-Nya melakukan dan membagikan kasih-Nya kepada sesama, terutama saudara-saudari seiman. Kasih kepada sesama menjadi wujud nyata kasih kita kepada Tuhan. Jika kita tidak peduli kepada sesama kita yang membutuhkan bantuan padahal kita bisa menolongnya, kita perlu memeriksa kembali diri kita. Apakah sungguh ada kasih kita kepada Tuhan? Kerinduan Tuhan bukan hanya kita mengatakan kasihan kepada seseorang, tetapi ada wujud nyata dengan menolong orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Biarlah ketika kita mendapat berkat lebih dari Tuhan, kita tidak menyimpannya untuk diri sendiri, melainkan kelebihan yang kita miliki bisa berguna membantu mencukupkan kekurangan sesama kita, terutama saudara-saudari seiman kita. Kasih kepada sesama yang membutuhkan bantuan merupakan bagian persembahan nyata kita kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.